Dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Igede Nyoman Wiryadinata di Mataram, Lombok. Selamat pagi Nyoman, ini bagaimana kondisi cuaca di hari terakhir gelaran WSBK di sana? Iya, Sarah, saat ini saya berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan di hari kemarin dan hingga pagi ini memang cuaca sangat cerah, artinya tidak turun hujan, walaupun kemarin ketika pemberian hadiah justru gerimis turun setelah race 1 dan Super Pole dilakukan di sirkuit Mandalika. Dan hari ini kemungkinan cerah walaupun BMKG memprediksi akan terjadi hujan sedang dan lebat, mudah-mudahan nanti tidak terjadi sehingga para penonton bisa menikmati, termasuk juga para pembalap walaupun mereka sudah menyiapkan strategi ketika trek kering maupun trek basah terjadi secara tiba-tiba, misalnya dari kering ke hujan sudah dipersiapkan oleh tim, termasuk juga pembalap yang sudah pernah melakukan kompetisi di tempat ini, di mana pada tahun 2021 Toprak Razgat Gioglu berhasil menjadi juara. Kemudian memang Alvaro waktu itu tidak berhasil menaklukkan, namun di race pertama kemarin Alvaro Bautista berhasil menaklukkan sirkuit Mandalika dan merasa sangat senang sekali bisa menyalip Toprak, di mana Toprak berada di posisi 1 pada saat dilakukannya race Super Pole. Kemudian Alvaro berada di posisi ketiga, namun di race 1 justru Alvaro yang sempat berada di posisi 3 bisa menyalip Toprak dengan berada di posisi 1 sehingga menggeser Toprak menjadi posisi 2, sehingga tambahan poin didapatkan oleh Alvaro Bautista sebanyak 25. Kemudian Toprak juga mendapatkan poin sebanyak 20, dan nanti poin baik di Super Pole maupun poin di race 1, kemudian race 2 dan Super Pole 2 yang akan dilakukan hari ini akan diakumulasi sehingga akan ditentukan siapa pengumpul poin tertinggi dan akan diumumkan menjadi pemenang pada putaran kedua musim 2023 World Superbike yang ada di Bali, di Nusa Tenggara Barat ini. Artinya setelah kemarin di Australia, di Phillip Island, kemudian di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, nanti putaran terakhir atau ketiga akan dilakukan di Eropa, dan kemudian musim ini tentu akan diumumkan di 3 tempat ini siapa peraih poin itu yang akan menjadi pemenang pada musim tahun 2023. Nah, nanti di sirkuit Mandalika sekitar pukul 10 akan dilakukan balap Super Pole, hanya sekitar 18 lap yang akan mereka jalani atau sekitar 4,3 km. Kemudian nanti di race 2 baru akan dilakukan 21 putaran atau sekitar 90,4 km. Mereka akan mengelilingi sirkuit Mandalika sebanyak 21, dan nanti akan ditentukan siapa pengumpul nilai tertinggi dari poin-poin yang akan mereka dapatkan ketika mereka berada di posisi 1, berada di posisi 2 maupun berada di posisi 3. Nah, untuk awal nanti sekitar pukul 8.30 tentu akan dilakukan pemanasan bagi para pembalap untuk melakukan tidak hanya pemanasan fisik para pembalap, namun juga kendaraan yang mereka sudah siapkan oleh tim mekanik yang juga sudah sangat berpengalaman. Nah, kalau kita melihat memang sangat seru sekali artinya pertandingan kompetisi race ini, karena tidak hanya kepiawaian pembalap, namun juga bagaimana tim menyiapkan kendaraan yang akan dibawa untuk melakukan kompetisi. Karena kalau kita lihat kemarin walaupun mungkin Toprak kondisinya prima, namun ternyata di lap 8 dan 9 kendaraannya mengalami ataupun ada masalah di ban, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh pembalap-pembalap lain, terutama Alvaro Bautista, untuk menyalip mereka ataupun Toprak sehingga berhasil berada di posisi 1. Dan mudah-mudahan nanti kondisi kendaraan masing-masing pembalap dan tentunya pembalapnya sendiri prima, sehingga mereka akan bersaing dengan ketat sehingga akan menjadi tontonan yang menarik, yang diprediksi akan hari ini dihadiri sekitar 3-5 ribu penonton yang akan datang di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sarah. Iya, seperti yang Nyoman katakan tadi ya, ini World Superbike di Lombok ini, di Mandalika ini seru sekali. Tapi kalau misalnya untuk orang yang ingin menonton masih bisa beli tiket nggak sih Nyoman di sana? Iya, masih diberi kesempatan sampai pintu gerbang dibuka, artinya sekitar setengah jam
sebelum dimulai balap baik di Superpool maupun di race 2 masih dibuka. Namun sangat rugi sekali kalau hanya bisa membeli tiket di hari terakhir hanya mengikuti Superpool ataupun di race 2, karena di awal-awal juga akan ada pemanasan melihat bagaimana trek lintasan, termasuk juga ada beberapa hiburan di seputaran Mandalika, sirkuit Mandalika, untuk memberikan semacam hiburan kepada penonton, tidak hanya melulu mereka nonton balap. Seperti kemarin misalnya ketika pemberian hadiah juga ada game-game yang diberikan kepada penonton yang tentunya dengan tidak semua penonton yang bisa, artinya mereka yang membeli tiket secara membeli tiket kelas premium saja atau premier yang bisa mendekat ke panggung, hanya mereka yang terutama kalau membeli tiket festival dan reguler tentu tidak memiliki kesempatan seperti mereka yang membeli tiket lebih mahal. Sarah. Baik, terima kasih atas laporannya korespondensi CNN Indonesia Igede Nyoman Wiryadinata yang melaporkan langsung dari Mataram, Lombok.